Kita berterima kasih kembali, selamat malam kepada saudara-saudara anggota Riverside pada malam hari ini, yaitu hari malam yang ke-82. Judulnya ialah Pertarakan. Firman Tuhan dalam Galatia 5:16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Juga disupport oleh tulisan Nyonya White. Dia katakan, jika kuasa pemanjaan selera begitu kuat terhadap umat manusia, sehingga untuk mematahkannya, anak Allah sendiri untuk kepentingan manusia harus menjalani puasa selama hampir 6 minggu, maka betapa hebatnya pertempuran yang ada di hadapan orang-orang Kristen. Namun, seberapapun hebat pergumulannya, ia dapat menang dengan pertolongan kuasa ilahi yang bertahan menghadapi pencobaan-pencobaan yang paling sengit yang pernah dilemparkan setan. Maka ia pun dapat berhasil sepenuhnya dalam pertempurannya melawan kejahatan, dan pada akhirnya dia mengenakan mahkota kemenangan di dalam kerajaan Tuhan. Tulisan Nyonya White, Counsels on Diet and Food, halaman 167. Kita perlu pikirkan dalam hati kita, dosa telah dan sedang menghancurkan hidup kita dalam berbagai aspek. Dosa telah membawa ketidakseimbangan ke dalam hidup kita dan menuntun umat manusia menjadi ekstrim. Dalam bidang pola makan, dalam pola hidup, hal ini mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang membawa pengaruh negatif bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Maukah Anda memilih pada malam hari ini untuk meminta Tuhan menyanggupkan Anda untuk bertarak dalam doa makan Anda, bertarak dalam penggunaan waktu Anda, bertarak dalam menggunakan media dan gaya hidup Anda seluruhnya? Maukah Anda menggenggam rahmat-Nya dan percaya akan kesanggupannya untuk memberikan kemenangan kepada Anda dan saya saat kita bergantung hanya kepadanya? Ada satu kabar baik, ini bernama J. Way. Dikatakan, saya berdoa secara spesifik kepada Tuhan agar Tuhan membuka kesempatan bagi saya untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangga saya selama masa pandemi ini. Ini adalah doa daripada J. Karena selama ini saya tidak terlalu mengenal mereka. Tuhan menjawab doa saya, kata J. Dan saya telah dapat membangun suatu hubungan baik dengan mereka. Saya tahu bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana untuk keselamatan mereka melalui saya. Pada bulan April 2020, Adventist World Radio bekerja sama dengan Uni Moldova mengadakan KKR di Facebook, YouTube, dan Zoom. 28 orang pendeta lokal di Moldova mulai menyiarkan KKR ini melalui media sosial tersebut. Hasilnya, saat ini mereka memiliki 25.500 nama orang yang sedang mereka tindak lanjuti dan lebih dari 40 orang yang mendaftar untuk kelas baptisan. Sangat luar biasa, saudara. Jadi kita doakan ini, ya, berdoa agar Roh Kudus memberi kuasa bagi Anda dan saya untuk bertarak dalam segala hal, terutama berkaitan dengan selera, penggunaan media, dan istirahat tidur. Berdoalah untuk gereja di Uganda Utara. Pekabaran Advent sedang disiarkan melalui radio di sana, yang dianggap sebagai serangan oleh gereja-gereja denominasi lainnya. Kembali, apa yang saya alami dalam doa. Sebenarnya tahun ini saya sudah mesti berada di satu perguruan Advent Pulau Nias, Sumatera Utara. Saudara, Pulau Nias ini, sekolah itu, muridnya SMP, SMA, 1.100 orang, mayoritas non-Advent.
saya diundang ke sana. Saya katakan siap. Lalu kepala sekolah katakan, Pak Pendeta, di samping KKR, tapi juga bantu kami ya, untuk membantu penambahan lab komputer. Saudaraku yang kasih, saya berdoa kepada Tuhan, para donatur, agar membantu saya dalam hari ini. Saya sudah siapkan 10 sampai 15 komputer sekarang di Jakarta untuk siap dibawa ke perguruan Advent Pulau Nias. Dan itu adalah karena berkat doa, support dari saudara-saudara. Luar biasa. Kemudian ada satu pulau, tempat ini. Ini Kabupaten Pulau Telau. Ada satu jemaat Pantekosta di sana. Dia kontak saudara kita yang ada di Bitung, tolong datang bikin KKR. Karena pendetanya dan semua anggotanya mau masuk Advent. Ini pendeta, ada yang anggota Pentakosta. Kemudian saya diundang ke situ. Mudah-mudahan sesudah selesai masalah COVID ini atau Corona ini, saya pun akan berangkat ke sana melakukannya. Dan mohon doa juga dari saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, ini satu lagi pengalaman di Pulau Sumbawa. Diundang saya bikin KKR di sana. Saya tanya itu pendetanya, berapa tujuannya? Oh, tidak usah ada tujuan Pak Pendeta, kita KKR saja. Lalu saya katakan, kalau Anda tidak punya tujuan, Anda seperti pemain bola, tidak punya gawang, tidak punya tujuan. Wah, tendang sana, tendang sini, patah kaki, tapi nggak ada tujuan. Mesti ada tujuan. Lalu mereka bilang, Pak Pendeta Stumeang, ya tujuan kami 25 lah kalau begitu. Saya datang ke sana, kemudian adakan semua charity klinik, adakan pelawatan, kemudian adakan KKR, dan saudara tahu, dibaptis 31 jiwa. Ketua konferensi yang hadir pada saat itu, dia katakan ini luar biasa, Pendeta Stumeang. 31 jiwa. Saya katakan 31 jiwa luar biasa. Iya. Karena 2 bulan lalu kami mengadakan KKR di Magelang. 10 gereja bergabung. Pembicaranya dari divisi. Yang dibaptis hanya 46 jiwa. Kalau begitu, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya katakan, doa sangat mempunyai kuasa. Luar biasa, saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya ia disebutkan a man of prayer. Markus 1:35, pagi-pagi benar Yesus berangkat pergi ke bukit dan berdoa. Lukas 4 ayat 42, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa. Wah. Nyonya White katakan dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 83, saat-saat kebahagiaan Yesus ialah bila ia seorang diri dengan alam kejadian dan dengan Allah ia berdoa. Bila saja ada kesempatan terluang bagi Yesus, ia meninggalkan pekerjaannya, lalu pergi ke ladang untuk merenung, dan di lembah-lembah itu. Untuk apa, saudara? Untuk mengadakan hubungan dengan Bapanya yang di surga. Kita juga boleh melakukan ini. Kita doakan agar hati dari semua menekan firman Tuhan dilunakkan, dan banyak orang akan menemukan kebenaran. Kita nanti berdoa untuk pelayanan para gelandangan di St. Louis, Amerika Serikat. Kemudian juga semua orang terlibat. Wah, luar biasa sekali. Dan saat ini kita kembali pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala semua anggota jemaat untuk berdoa pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Pada malam ini juga Tuhan, pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan di berbagai tempat di belahan dunia ini. Baik oleh gereja, baik oleh pendeta, dan kami sendiri. Tuhan kiranya ulurkan kuasa pemeliharaan kepada mereka, agar mereka dapat dimenangkan. Dan kami menyadari bahwa hanya karena doalah, seperti yang Yesus telah lakukan. Inilah kebiasaannya. Ia pergi ke bukit, ia tinggalkan pekerjaannya, ia berhubungan dengan Bapanya di sorga dan menyampaikan permintaan doa. Pada malam ini kembali Tuhan kami menyampaikan doa agar semua secara khusus anggota Riverside dan semua tamu-tamu yang hadir, agar kiranya Tuhan berkati mereka, agar mereka juga menggunakan komunikasi doa ini
untuk mendapat kekuatan iman dalam pengalaman hidup mereka. Kami berdoa kembali Tuhan. Kami terus melayangkan doa kepada hamba Tuhan Saudara David Titioka. Demikian juga Aridan Rumambi dan Ibu Salagi. Tuhan, kedangkan tangan-Mu kepada mereka. Berikan kekuatan penyerahan juga yang sungguh-sungguh kepada keluarga, istri atau anak-anaknya semua, agar mereka dapat berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada Ibu Stin. Kiranya Tuhan berkati dia. Dan juga Ibu Taniwel yang sudah lanjut usia. Tuhan, tilik mereka. Segarkan jiwa mereka. Bahwa ada pengharapan bila mana Engkau datang. Mereka akan bertemu. Dan kita akan bertemu dengan penuh sukacita dalam kerajaan surga. Ibu Paglar, kami juga ingat dalam doa ini. Agar Tuhan menyertai mereka. Dan juga Tuhan, satu lagi. Yaitu hamba Tuhan, Saudara Maringan Manulang. Sudah lama dia dirawat di rumah sakit Reklan. Kedangkan tangan-Mu Tuhan. Melalui para dokter dan obat yang digunakan oleh perawat, ia boleh disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dengan renungan 100 hari berdoa ini. Doa-doa yang telah kami sampaikan, semoga Tuhan dapat memberikan berkat bagi semua mereka dan bagi kami sekalian. Inilah doa penyerahan kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.